Halo sahabat trader, ketemu kembali dengan saya Ari. Di sesi Asia pagi ini tanggal 24 Maret 2022, saya akan kembali melakukan mapping untuk OP saya pagi ini. Kita mulai dari pair XAU USD. Jadi di catatan saya pagi ini ada 6 pair yang mempunyai peluang untuk bisa kita ikuti trading pagi hingga nanti di masuk sesi Eropa. Dari pair XAU USD kita lihat harga sempat open di atas di high kemarin dan dua candle untuk time frame H1 tertahan di harga resistennya, itu di harga tertinggi kemarin, dan sempat terkoreksi. Namun secara teknikal ini masih tren kuat untuk naik, dan harga juga masih ditahan di area buy 61,8 sampai 100% untuk range Fibo kemarin. Kemudian kalau kita lihat dari RSI, tadi pagi sempat tertahan di 80 dan sekarang mengikuti tren koreksinya, namun secara nilai masih di atas 50. Kemudian untuk stokastik masih ditahan di overbought. Kemudian untuk MACD juga nilai masih di atas 0, masih di area buy, dan kalau kita lihat untuk volume momentumnya pun juga masih tinggi. Untuk ADX dinilai 40, jadi strong trennya kuat. Untuk ATR rankingnya pagi ini kurang lebih di 200 poin, jadi sangat panjang untuk range-nya. Nah, dari kesimpulan teknikal dan filter, kita bisa ambil buy jika memang nanti harga koreksi ini tertahan di 61,8%, kita bisa ambil buy di situ. Namun dengan syarat MA8 dan 21 tidak terjadi perpotongan. Atau jika harga ini berbalik, break resisten hari ini termasuk resisten kuat ini, jadi nanti kalau ditembus ini juga trennya sangat panjang naiknya, maka kita bisa buy di atas 100% Fibonacci. Dengan stop loss tetap kita pasang di EMA 21, dan untuk target TP kita bisa ambil di 1960, yaitu tengah-tengah dari range resisten atasnya. Demikian untuk yang XAU USD tren pagi ini. Kita lanjut untuk berikutnya AUD USD. Untuk AUD USD, kalau kita lihat dari trend moving average, masih melanjutkan tren 2 hari yang lalu, jadi masih melanjutkan kenaikan, dan harga pun juga masih ditahan di area buy, yaitu di atas 61,8%. Terus kalau kita lihat dari RSI juga harga ditahan di atas 50 menuju ke 80. Kemudian stokastik berada di overbeli, yaitu di 80. Untuk MACD ada di area beli dengan momentum juga cukup tinggi. Untuk ADX ada di nilai 32, jadi tren kuat. Untuk ATR volatilitas ada di 14 poin, jadi volatilitas pagi karena memang masih pagi, jadi range rata-ratanya di 14 poin. Nah, dari sini karena dari filter juga menyatakan akumulasi adalah buy, kita bisa buy sekarang dengan target stop loss di bawah 61,8%, dan target TP sementara adalah di resisten. Kalau kita mau ambil buy bisa di situ.
Dan nanti kalau B kedua adalah jika harga break resisten 100% Fibo, maka kita bisa B lagi di atas itu. Coba kita lihat di H4 nya, tidak ada resisten di atasnya. Oke, secara teknikal kita bisa ikuti buy sekarang. Saya coba akan buy karena akumulasi dari indikator dan filter sangat kuat untuk naik. Oke, saya sudah ambil buy. Stop loss saya tarik di bawah support 61,8%. Kemudian TP saya tarik di sedikit di bawah 100%. Nanti kalau memang ini tertembus dan harga break lagi 100%, saya akan open buy lagi di atas itu. Jadi kemungkinan nanti itu sudah masuk di sesi Eropa. Berikutnya kita lanjut ke UJ, USD JPY. USD JPY secara tren sama, jadi masih tren naik, melanjutkan tren minggu ini, selalu new high dia selama 1 minggu. Dan kalau kita lihat areanya pun juga masih ada di area buy, yaitu di atas 61,8%. Kemudian dari RSI juga menuju ke 80, nilainya di 61. Kemudian dari stokastik ada di area overbeli. Untuk MACD ada di area buy, namun momentumnya termasuk rendah, jadi termasuk range-nya sempit karena dari kemarin, akhir sesi kemarin sampai hari ini masih kelihatan di range-nya sama. Kemudian untuk ADX, nah dari ADX terlihat sekali bahwa memang ringnya sempit karena garis ADX menyatu dengan garis plus DI dan minus DI. Jadi ini range sempit. Untuk ATR pergerakan ada di 143 pip, jadi sangat rendah, tidak ada 1 poin. Kalau kita lihat dari nilainya JPY kan memang desimalnya 3 di belakang. Kesimpulan, karena ini range-nya sempit dan dari ADX pun juga tidak terlihat ada tren kuat, maka kita bisa ambil posisi buy jika memang harga nanti breakout di 100% Fibonacci. Kita nanti bisa buy-nya di situ, kita tunggu di situ. Stop loss sama, kita bisa tarik di garis maksimal di 61,8% sebagai stop loss atau di garis EMA 21. Nah, untuk TP nanti bisa diambil di 50% dari resisten 61,8%. Bisa diambil di situ untuk, karena kita lihat dari kemarin pun range naiknya sangat kecil. Jadi sementara kita ambil di pertengahan atau di 50% range 61,8. Sambil nanti di sesi Eropa kita lihat lagi peluangnya. Demikian untuk UJ. Nah, sekarang kita lanjut ke USD Kanada. USD Kanada tren masih sell seperti hari-hari sebelumnya. Masih tren sell. Kemudian pagi ini pun harga sempat breakout di 61,8%, namun terkoreksi dan ditahan di EMA 21. Jadi secara tren moving average masih kuat untuk turun. Kemudian untuk RSI nilainya juga mulai menurun, ada di bawah 50 di 48,9. Kemudian stokastik juga menuju ke 20. Untuk MACD juga masih di area negatif, area sell dengan momentum yang sama seperti kemarin. Jadi rata-rata kalau kita lihat momentumnya sama, jadi kekuatan untuk trennya sama. Kemudian untuk ADX, kalau dilihat dari ADX, garis ADX berada di atau menyatu dengan plus DI dan minus DI, berarti ini range sempit atau belum memunculkan signal tren kuat. Nilainya pun kalau kita lihat hanya di 15, jadi trennya masih rendah. Untuk ATR volatilitasnya di 14 poin, jadi juga cukup kecil. Kesimpulan, tren kuat untuk turun akan muncul jika memang harga kembali bisa menembus atau breakout di 61,8%. Jadi nanti kita tunggu jika memang
harga mampu untuk breakout di 61,8% garis Fibo, maka di situ peluang untuk sell akan muncul. Tapi perlu diperhatikan untuk garis ADX harus bisa mulai menaik atau di atas nilai 25 baru kita berani untuk entry sell. Berarti ada tren kuat untuk melanjutkan turun. Jadi untuk sementara untuk USD Kanada kita wait and see dulu. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD secara signal atau tren dari EMA 82155 masih melanjutkan tren naik. Cuma di sini kalau kita lihat garis EMA 8 mulai akan menyentuh EMA 21. Jadi untuk trend buy kita masih harus menunggu karena ada peluang jika ini bersentuhan, ada peluang untuk berakhirnya tren naik dan peluang untuk turun kemungkinan bisa terjadi. Jadi untuk USD Kanada kita lihat dari filter juga berada di nilai tengah untuk RSI, kemudian untuk stokastik masih mendekati level 80. Jadi masih ada potensi buy kalau dari stokastik. Kemudian dari MACD juga masih ada potensi buy karena harga atau nilai MACD masih dinilai positif dan momentum juga masih tinggi. Untuk ADX trennya lemah karena ada di nilai 20 dan dia berada di antara plus DI dan minus DI. Untuk ATR volatilitasnya di 14 poin, jadi rata-rata market pagi masih sempit. Secara kesimpulan untuk USD New Zealand USD masih ada peluang naik. Masih ada peluang naik karena dari stokastik naik, MACD naik, namun dari RSI berada di area konsolidasi dan ADX juga berada di area konsolidasi. Untuk Fibo juga berada di area konsolidasi. Jadi di antara 61 dan 38,2 ini adalah area konsolidasi. Jadi trend buy akan muncul atau bisa kita ikuti jika harga tembus 61,8%. Jadi breakout lagi naik di 61,8%. Kemudian untuk garis RSI sudah juga naik di atas 50 dan ADX juga nilainya mulai naik di atas 25. Maka di situ confirm untuk kita ikuti buy. Jadi untuk saat ini kita masih menunggu. Terakhir kita akan coba peluang di Euro USD. Di Euro USD secara teknikal harga sudah terkoreksi. Jadi tadi pagi sudah terjadi cross antara EMA 8 dan 21. Jadi mengindikasikan untuk tren turun cross. Jadi dia melanjutkan tren turun yang kemarin. Tadi malam kan sempat cross untuk konfirmasi tren berakhir. Nah ternyata tadi pagi cross lagi untuk melanjutkan tren kemarin. Jadi masih ada tren turun. Kita lihat dari RSI juga mendekati 20, kemudian stokastik juga sama menuju ke 20. Untuk MACD masih minus tapi nilainya rendah, tapi momentum kalau kita lihat mulai naik di sini, momentum untuk area sell-nya. ADX masih berada di area ranging sempit. Jadi dia masih berada di nilai 20, jadi secara tren tidak kuat untuk turun. Kemudian ATR juga nilainya hanya 7 poin, jadi sangat kecil range rata-ratanya. Memang tadi pagi sempat terjadi koreksi panjang, namun ternyata tidak cukup kuat untuk melanjutkan turun dan harga berhenti di sini. Jadi secara kesimpulan memang ini trend sell bisa diikuti, namun kalau kita lihat dari ATR-nya dan ADX trennya sangat lemah. Jadi kalau kita mau mengikuti juga sangat pendek untuk target TP dan stop loss-nya, dan tentunya kalau menurut saya sangat berisiko karena tidak ditunjang oleh technical yang lain untuk strong sell. Jadi sementara kita tunggu untuk Euro USD. Kalau memang nanti ada peningkatan tren terutama di ADX-nya, nilainya mulai naik di atas 25, ini masih 20. Nah, peluang untuk sell kita bisa ikuti kelanjutannya. Demikian untuk mapping saya pagi ini. Semoga bisa membawa inspirasi bagi teman-teman untuk OP di market Asia.
Jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, aktifkan subscribe jika Anda belum berlangganan, dan jangan lupa tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video saya berikutnya. Salam trading mudah, salam profit.